We're gonna be seeing you later, sweetheart. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas alur cerita film berjudul We Still Kill the All the Way. Film ini cukup membrutalkan dan sangat cocok untuk para pecinta film action. Oke, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria parubaya bernama Richie yang saat itu sedang latihan menembak. Diketahui Richie ini adalah orang Inggris yang kini tinggal di Spanyol untuk menghabiskan masa pensiunnya. Richie juga nampak memiliki banyak harta dan jelas ia bukan orang sembarangan. Hello, is Charlie there? My brother Carmen, he's not royalty. Siang itu, Richie dan anak perempuannya pergi keluar untuk makan bersama. Richie mengungkapkan kalau ia sangat rindu dengan kakaknya yang ada di Inggris. You should give him a call. Make sure he's sober enough to get on the plane. Adegan beralih ke Inggris dan memperlihatkan beberapa orang sedang membicarakan Richie di masa lalu. Okay, hang on a bit, I'll tell you. Tak lama, salah satu dari mereka yang bernama Charlie mendapatkan panggilan telepon. Ternyata telepon itu dari Richie karena diketahui Richie adalah adik kandung Charlie. Mereka berdua pun mengungkapkan kerinduannya masing-masing karena sudah lama tidak bertemu. Really missing you, Charlie. I'm looking forward. Yeah, me too, bruv. Setelah itu, Charlie kembali berkumpul bersama teman-temannya. Salah satu wanita bernama Lisa ternyata dari dulu menyukai Richie dan tanpa ragu ia mencoba meminta nomor telepon Richie kepada kakaknya. Si kakak yang tahu kalau Lisa adalah orang baik, ia pun langsung memberikan telepon Richie dan akan menjadi mak comblang mereka. Come on with me then. Malam harinya ada sepasang kekasih yang sedang mencari tempat untuk mojok. Hingga sampai di gang sempit, ternyata wanita itu malah diberikan kepada teman-teman gangster si lelaki untuk diperkaos. Bahkan aksi bejatnya sengaja direkam oleh mereka. Diketahui lelaki yang menjebak si wanita ini merupakan ketua dari geng tersebut. Salah satu anggota geng bernama Dean sempat ingin menghentikan kelakuan teman-temannya itu. Namun Dean diminta untuk tidak ikut campur oleh si ketua. Hingga tak lama kemudian, Charlie mendatangi mereka setelah mendengar suara teriakan. Di sini Charlie menyuruh si wanita untuk segera pergi lalu ia menceramahi para pemuda begundal itu. Namun para gangster yang pada dasarnya memang kurang ajar, ia malah menghina Charlie. Hal itu membuat Charlie marah dan sempat memukul salah satu dari mereka. Melihat hal itu, si ketua menyuruh semua anak buahnya untuk mengeroyok Charlie. Sontak mereka pun menuruti perintah sang ketua kecuali Dean. Telling you all now. Bahkan dengan bengisnya, sang ketua menginjak-injak kaki Charlie sampai tiada. Ketika para gangster itu pergi, mereka sempat berpapasan dengan Lisa yang baru saja keluar dari bar. Kemudian Lisa menemukan Charlie yang sudah terkapar tidak bernyawa. Lisa pun melaporkan kejadian tersebut kepada dua detektif polisi. What makes you say that? Yes, wasn't it? I mean, they was all coming out the You're alleyways. saying Charlie Archer was murdered. Actually, which if you had read my statement, which is right in front of you, you'd have seen. Setelah menceritakan semuanya, kedua detektif itu tetap tidak bisa menangkap para gangster tersebut. Dikarenakan Lisa tidak melihat langsung kejadiannya dan ia hanya berpapasan dengan mereka. You want to protect them, do you? We need evidence. No. Setelah pulang dari kantor polisi, Lisa langsung menghubungi Richie untuk mengabarkan kalau kakaknya baru saja tewas. You see, I've got bad. Sontak hal tersebut membuat Richie sangat bersedih dan ia berencana untuk segera datang ke Inggris. Esok harinya, kedua detektif mendatangi ketua gangster tersebut yang bernama Aaron. Di sini detektif mengatakan kalau ia tidak akan segan-segan menangkap kelompok Aaron dan menjebloskannya ke penjara kelas berat jika sampai gengnya terbukti bersalah. That's bullshit, man. An old man was attacked. Let's walk the crime scene one last time.
Setelah kedua detektif itu pergi, Aaron mengatakan kepada gengnya kalau mereka harus segera membungkam si wanita agar tidak membocorkan kejadian kemarin. Mengingat si wanita adalah satu-satunya saksi hidup tragedi kematian Charlie. Sebelum hal itu terjadi, Dean diam-diam berlari untuk menemui si wanita. Sesampainya di sana, Dean mengatakan kalau Aaron akan datang untuk mengancam si wanita. Diberitahu si wanita ini bernama Lauren. Dean menyarankan Lauren untuk tetap di dalam rumah jika Aaron mendatanginya. Fuck you, Dean. Tak lama Aaron pun sampai ke sana. He's coming. Ia mengancam Lauren jika Lauren berani melaporkan kejadian kemarin, Aaron akan menghabisi Lauren dan ibunya yang merupakan seorang janda. Di sisi lain, terlihat Richie sudah sampai ke Inggris untuk mencari tahu kronologis kematian Charlie kakaknya. Di sana, ia langsung disambut pria botak yang merupakan anak buahnya dulu. Richie mendatangi rumah Lisa untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lisa mengatakan kalau ia tidak melihat langsung kejadiannya, namun Lisa yakin orang yang menghabisi Charlie adalah para gangster muda yang sering berbuat onar di kota ini. Not to let the police know that I've been here. Setelah menemui Lisa, Richie dan teman botaknya mendatangi TKP kematian Charlie. Di sana, Richie bertemu dengan dua detektif yang sedang menginvestigasi kejadian. Si detektif yang sangat paham dengan reputasi Richie di masa lalu, ia meminta Richie menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada polisi. Di sini, kita akhirnya diberitahu kalau Richie dulunya adalah ketua mafia paling disegani di kota ini. Ia dan teman-temannya sangat dihormati di masa lalu sebelum Richie memutuskan merantau ke Spanyol. I'm very sorry about your brother. Thank you. Di depan si detektif itu, Richie mengatakan kalau ia akan menyerahkan kasus kematian kakaknya kepada polisi. Namun jelas hal itu hanya pura-pura karena Richie akan menangani kasus si kakak dengan cara lamanya. Well, nice to have met you, Inspector. Malam harinya, Lisa memberi kabar kepada Richie kalau ia berhasil menemukan sebuah video tentang geng Aaron yang hendak memperkaos Lauren. Mereka yakin peristiwa yang menimpa Charlie ada hubungannya dengan Lauren. Dan secara kebetulan, Lisa tahu tempat kerja Lauren. No idea, but I recognise him. I'd swear by it. Here, look at this. I looked at some of the other videos. Esok harinya, Richie pun pergi ke tempat kerja Lauren. Richie mengatakan kalau ia butuh informasi tentang kematian Charlie, yaitu orang yang telah menyelamatkan Lauren. Lauren yang merasa berhutang budi akhirnya mengajak Richie untuk berbincang di belakang. Di sini Lauren menceritakan kejadian yang sebenarnya dan dalang di balik itu semua adalah Aaron si ketua geng. Percakapan mereka berdua ternyata diketahui oleh seorang gadis yang merupakan anak buah Aaron. He's a good man, your brother. He saved me. Yes, he did. Saat mengadukannya kepada Aaron, nampaknya Aaron tidak memperdulikannya karena Aaron menganggap Richie hanyalah tua bangka yang sudah lemah dan tidak berdaya. Di pemakaman Charlie, terlihat Richie sudah mengumpulkan teman-teman tuanya yang merupakan para mafia paling disegani dan dihormati di masa lalu. Tak lama ada seorang kakek paling tua ikut datang ke sana. Richie pun bercanda dengan menyuruh kakek itu untuk pergi karena ia sudah terlalu tua. Namun kakek tersebut marah dan ia mengatakan kalau dulu dirinya lah satu-satunya orang yang hampir mengalahkan Richie. Sontak semua orang pun tertawa. Richie pun berterima kasih karena sekarang semua teman-temannya sudah berkumpul termasuk si kakek. And they got youth on their side. Setelah dari sana, Richie pergi menemui mantan komisaris polisi yang kini sudah pensiun. Terlihat mantan si komisaris polisi itu tinggal di rumah yang sangat kecil. Di sini Richie memintanya untuk mencari identitas kelompok Aaron. Richie juga berjanji jika si komisaris berhasil mendapatkan identitas mereka, ia akan memberikan sedikit harta agar si komisaris bisa menikmati hari tuanya. I need some inside information from your friends in blue. Beberapa hari kemudian, si komisaris pun menemui Richie untuk memberikan identitas tentang kelompok Aaron yang ia dapat dari teman polisinya yang masih menjabat. Di sini, si komisaris menjelaskan kalau ia hanya menemukan beberapa data dari anak buah Aaron. Sementara identitas Aaron sendiri tidak berhasil ditemukan. Charlie?
Sore itu juga, Richie mengirim teman-temannya untuk menangkap anak buah Aaron. Di sini Richie bertanya baik-baik di mana Aaron sekarang. Namun karena merasa orang-orang yang menangkapnya adalah para kakek tua, mereka malah mengejek dan menantangnya. Sontak hal itu membuat Richie dan teman-temannya tertawa. Salah satu anak buah Aaron terus saja menghina Richie. Bahkan ia juga mengejek mendiang kakaknya. Oleh karena itu, Richie menyuruh satu temannya untuk segera beraksi. Lantas teman Richie mengambil palu dan paku, lalu inilah yang terjadi. Setelah itu, teman Richie memperlihatkan sebuah alat yang dulu sering digunakan untuk mencari informasi. Namun karena sekarang sudah modern, ia akan menggantinya dengan yang ini. Anak buah Aaron yang melihat temannya disiksa begitu sadis, akhirnya ia mau membantu Richie. Ia mengatakan akan memancing Aaron untuk segera keluar. Mendengar hal itu, Richie pun menyuruh temannya untuk melepaskan orang tersebut. Teman-teman Richie heran karena orang ini nampak tidak bisa dipercaya dan Richie malah ingin melepaskannya. Hingga saat orang itu dilepaskan, ia malah mengambil senjata untuk menyerang Richie. Namun Richie lebih dulu menghabisinya. Richie pun mengatakan kalau sebenarnya ia juga tidak percaya dengan bocil tersebut. Namun ia tidak mau jika harus menghabisi orang dalam keadaan tidak berdaya. Sontak hal itu membuat teman-teman Richie tertawa. Saat akan menginterogasi bocil satunya, ternyata ia sudah pergi ke dunia lain. It's called retribution. Di balik itu, Aaron sendiri kesal karena kedua anak buahnya menghilang begitu saja. Ia malah mencurigai kalau kedua anak buahnya itu telah dihabisi oleh gangster musuh. And then we need to find them, and then we need to fuck them up. Esok harinya, Richie kembali menemui Lauren untuk menanyakan anak buah Aaron yang lain. Lauren pun menunjuk satu orang yang sering nongkrong di parkiran mobil. Richie yang tidak mau terus-menerus mengganggu Lauren di tempat kerja, ia pun meminta nomor telepon Lauren. Tak lama dari itu, datanglah si detektif menghampiri mereka. Ternyata Lauren ini adalah anak dari detektif tersebut. Si detektif meminta Richie untuk tidak melibatkan anaknya dalam hal apapun. Adegan berpindah ke parkiran. Anak buah Aaron yang melihat kakek tua sedang sendirian, ia pun langsung memalaknya. Namun saat si kakek mengeluarkan samurai, saat itu juga anak buah Aaron bergegas kabur. Hingga pada akhirnya, anak buah Aaron berhasil terjebak oleh teman-teman Richie. Richie dan teman-temannya kembali melakukan interogasi. Ia bertanya baik-baik mengenai di mana Aaron sekarang. Orang ini nampak seperti kedua bocil kemarin. Ia malah mengejek teman-teman Richie yang sudah tua. Richie kembali bertanya di mana Aaron, yaitu orang yang telah menghabisi kakaknya. Namun orang tersebut tetap tidak mau mengatakannya. Bahkan ia malah memancing Richie dengan mengatakan kalau mendiang kakaknya seperti gogok tidak berdaya saat sedang dihabisi. Fuck you, man. Sontak hal itu membuat Richie sangat emosi dan tanpa ragu Richie pun menghabisinya. Sayangnya ejekan itu juga membuat darah tinggi Richie kembali kambuh yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit. Dalam keadaan terbaring, Richie tetap akan menuntaskan balas dendamnya terhadap Aaron. Bahkan ia sudah meminta teman-temannya bersiaga. Di balik itu, Aaron sendiri sedang mempersiapkan senjata jikalau anak buahnya ada yang hilang lagi. Ia masih menyangka kalau yang menghabisi anak buahnya adalah geng musuh. Tak lama Aaron kedatangan Lauren yang malah ingin membocorkan rahasia Richie. Ia mengatakan tentang fakta kalau yang telah menghabisi anak buahnya adalah Richie dan teman-teman tuanya. Lauren juga memberitahu kalau Richie sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Heard my mum talking about it earlier. He's in hospital. Hingga tiba-tiba ponsel Lauren berdering. Ia pun mengatakan kepada Aaron kalau ibunya menelepon. Akhirnya Aaron pun membiarkan Lauren mengangkatnya agar ibu Lauren tidak merasa curiga. Hi. Sontak hal itu membuat Aaron geram dan ia langsung datang ke rumah sakit dengan membawa Lauren sebagai sandera. Setelah itu Aaron menyuruh anak buahnya untuk berpencar mencari Richie.
Hingga pada akhirnya, dua anak buah Aaron berhasil menemukan kamar Richie. Saat itu juga ia langsung menghabisi Richie. Namun ternyata itu hanyalah sebuah bantal dan Richie datang dari belakang. Suara tembakan itu terdengar jelas oleh Aaron dan yang lain. Hingga saat ia mengecek ponsel Lauren, ternyata selama ini Lauren dan Richie telah merencanakan semuanya. Aaron pun hendak menghabisi Lauren, namun untungnya Dean segera mendorong Aaron sampai terjatuh. Setelah itu terjadilah baku tembak antara kaum muda dan kaum tua. Lauren yang merasa keadaan sudah kacau, ia pun segera menghubungi ibunya yang merupakan seorang detektif untuk segera mengirim bantuan. Di sisi lain, Richie dan teman-temannya berhasil menghabisi anak buah Aaron satu persatu. Namun di suatu ketika, salah satu teman Richie tertembak di lengannya. Di balik itu, Dean mencoba membawa kabur Lauren dari tempat tersebut. Namun sayangnya mereka malah ketahuan oleh Aaron. Setelah itu, Aaron mencoba memanfaatkan Lauren untuk memancing Richie dan teman-temannya keluar. Setelah Richie dan teman-temannya menyerah, tiba-tiba Dean mencoba melawan Aaron yang membuat pistolnya terpental ke dekat Richie. Alright, you got me. Richie berusaha memasang peluru, namun sayangnya ia tidak bisa melakukannya dengan cepat. Hingga akhirnya ia memilih cara tradisional. Saat Aaron hendak menghabisi Richie, ternyata pelurunya habis dan para polisi yang baru saja sampai langsung menghabisi Aaron karena dianggap membahayakan orang tua. That was for Charlie. Adegan berpindah kembali ke rumah sakit yang memperlihatkan mereka yang sedang dirawat di sana. Tak lama datanglah detektif menghampiri mereka, yaitu untuk mengucapkan terima kasih karena Lauren anaknya sudah diselamatkan. All I can tell you, Inspector, is as soon as I'm out of it. Beberapa hari kemudian, Richie mengadakan pesta besar-besaran dan di sana juga ada Lisa yang terus menyukai Richie. Ternyata Richie juga merasakan hal yang sama. Ia mengajak Lisa untuk ikut bersamanya ke Spanyol. Namun karena Lisa tidak mau meninggalkan kampung halamannya, dengan terpaksa ia menolak ajakan Richie. Ketika Richie pergi meninggalkan sahabat-sahabatnya, mereka nampak kecewa dengan Richie yang tetap memilih pergi setelah melakukan perjuangan bersama. Namun ternyata sekarang Richie memutuskan untuk tinggal di Inggris bersama Lisa dan semua sahabatnya. Di sini Richie mengajak sahabat-sahabatnya itu untuk membantai semua penjahat sebagai bentuk menebus dosa di masa lalu. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan.